Bendera merah putih. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib. Hal ini akan dibantah oleh seorang profesor yang bernama Anhar Gonggong. Beliau ini adalah seorang profesor di bidang sejarawan dan kebudayaan, teman-teman ya. Bendera merah putih konsep Habib Ali Kuitang. Nggak bener. Nggak bener ya, kata Profesor Anhar Gonggong. Ada klaim-klaim dari Mbak Alwi yang kita bisa dengar sendiri telah begitu luas tersosialisasi. Ini ada video yang sangat membagongkan ya, tanpa panjang lebar saya bicara di awal, coba kita simak dulu video berikut ini. Bendera merah putih. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda. Siapa yang buat? Al-Habib Asyarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur. Siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Ya, pertama yang harus kita kasih tahu kepada orang-orang bahwa berdusta atas nama Rasulullah itu sangat berat sekali tanggung jawabnya. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis, orang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW itu disiapkan tempat khusus di neraka. Camkan baik-baik hal itu, teman-teman. Nah, sekarang mari kita lihat faktanya ya. Apakah benar yang diucapkan oleh orang tadi? Bendera merah putih. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Hal ini akan dibantah oleh seorang profesor yang bernama Anhar Gonggong. Beliau ini adalah seorang profesor di bidang sejarawan dan kebudayaan, teman-teman ya. Profilnya jelas, bisa kita lihat di Wikipedia, bahkan disebutkan juga di sini. Anhar Gonggong adalah tenaga profesional bidang sosial budaya dan kepemimpinan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Kita bisa lihat ini jejak pendidikannya jelas. Dan karirnya juga jelas, bisa kita lihat jejak karirnya di Wikipedia, karyanya juga jelas, teman-teman ya. Jadi ini bukan orang kaleng-kaleng ya, ini profesor yang membantahnya. Coba kita lihat nih bantahan dari beliau. Bendera merah putih konsep Habib Ali Kuitang. Nggak benar ya, kata Profesor Anhar Gonggong. Jadi jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Terima kasih. Yang ini, Prof, izin. Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Apakah kemerdekaan 17 Agustus? Nggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Jelas, teman-teman ya. Hal ini juga dibahas di podcastnya Pak Haji Romai Rama. Coba kita simak nih teman-teman videonya ya. Ada klaim-klaim dari Mbak Alwi yang kita bisa dengar sendiri telah begitu luas tersosialisasi. Bahwa kalau nggak ada habaib, Indonesia nggak akan merdeka. Bahwa pahlawan-pahlawan nasional di Ponorogo, Imam Mujahid itu adalah semua habaib. Wali semua habaib. Kemudian bendera merah putih itu dari habaib. Kemudian Garuda dari habaib. Ini artinya ada satu klaim yang jelas. Mereka mengkooptasi ini. Kalau itu sejarah adalah benar seperti itu, why not? Kalau memang sejarah seperti itu benar adanya, kenapa tidak? Kita harus mengakui fakta. Tapi ketika itu hanya klaim-klaim yang tidak berdasar, ini astagfirullahaladzim, ini yang menimbulkan keresahan di kalangan umat ini. Timbullah keresahan, apakah Mbak Alwi ini tidak sekedar mengklaim sebagai turunan Nabi, tapi mau mengkooptasi bangsa Indonesia, mau menghegemoni gitu. Bahasa bahwa Indonesia ini gue yang kasih. Indonesia ini gue yang merdekain. Setelah menafikan para pejuang yang sesungguhnya, menafikan para waliullah
yang Wali Songo itu yang mengislamkan Indonesia jauh sebelum mereka datang ke Indonesia. Ini sebetulnya yang perlu diluruskan. Pemalsuan sejarah, penyelewengan sejarah sebuah negara itu adalah kejahatan yang sangat keji. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib. Apalagi kalau pemalsuan sejarahnya berkaitan dengan lambang-lambang negara seperti bendera negara tersebut. Kalau di luar negeri udah ditangkap tuh orang-orang seperti itu. Ini kalau nggak diluruskan, anak cucu kita akan menerima sejarah yang salah sampai terus generasi-generasi berikutnya. Ya untungnya di masa sekarang banyak yang terungkap sudah dari kalangan mereka, mengklaim ini, mengklaim itu, bahkan makam ya, kuburan itu juga dipalsukan oleh mereka. Dengan begitu banyaknya fakta yang sudah terungkap, dan itu bukan diungkap oleh youtuber-youtuber kecil seperti saya hanya mereaksi saja teman-teman. Kita bisa lihat tadi ada profesor sejarawan yang angkat bicara mengenai klaim-klaim mereka, ada kiai juga. Sudah begitu jelas faktanya. Kalau masih saja ada yang menjadi budaknya mereka, ya itu pilihan mereka lah ya. Jurus ampuhnya itu kan ngaku cucu Nabi. Nah, bagi orang awam yang melihat, kalau ada orang yang ngaku cucu Nabi nih, dipandang sebagai cucu Nabi, ngomong apa aja dibenarkan. Memang kebetulan Pulau Jawa, Indonesia ini, dikatakan Bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Seakan-akan Aulia itu punya kaplingan sendiri. Ini bahasa apa ya, guyon ya. Kita nggak tahu hakikatnya. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Ya Indonesia ya milik rakyat Indonesia Pak. Ya memang begitu teman-teman. Kalau sudah ngaku cucu Nabi itu ngomong apa aja, ada yang mendukung, ada yang membela, bahkan ngomong, oh Indonesia tuh milik saya, karena orang yang ngaku cucu Nabi yang ngomong itu dibenarkan, dibela. Teman-teman, penjajahan di dunia modern itu tidak lagi dijajah dengan senjata, tapi ada penjajahan yang lebih berbahaya dari senjata, yaitu penjajahan ideologi, penjajahan pemikiran. Teman-teman bisa lihat video seperti ini, ada orang yang mau cium kakinya, ini sudah termasuk dijajah. Dalam kata lain, ini sudah terdoktrin, karena orang itu nggak akan mau cium kakinya dia itu kalau nggak terdoktrin. Doktrin terbesar mereka kan ngaku cucu Nabi. Kalaupun memang benar mereka cucu Nabi, pun tidak pantas untuk berperilaku seperti itu. Tolong dibedakan menjadi muhibbin dengan menjadi budak teman-teman ya. Kalau bicara muhibbin, cinta keluarga Rasulullah, saya pecinta keluarga Rasulullah, udah pasti saya orang Islam, tentu mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya tidak mau jadi budak oleh orang-orang yang ngaku sebagai keluarga Rasulullah. Disuruh tes DNA marah-marah. Catatan nasabnya juga terbukti tidak tersambung. Kalaupun memang dia cucu Nabi sekalipun, ya tidak pantas memperbudak orang lain, karena perbudakan itu sudah dihapuskan oleh Rasulullah sendiri teman-teman. Jadi semestinya orang yang ngaku cucu Nabi itulah yang gencar juga menghilangkan perbudakan. Ya semoga video ini bisa menyadarkan ya bagi orang-orang yang masih terpengaruh dengan doktrin-doktrin halu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.